Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Dinamika Islam di Jawa, Konflik Wali Songo Sesi di Jenar, yaitu di bagian yang ke-9. Dan semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Sunan Penang adalah putra susunan Ngampel Tento dengan Nyi Ageng Manila. Nyi Ageng Manila adalah putra Haji Kang Engcu atau Arya Teja dengan Raden Ayu Teja. Sedangkan Raden Ayu Teja adalah kakak Raden Ayu Retno Dumilah, istri Tumenggung Wilwatika. Dalam silsilah keluarga, Susunan Penang termasuk cucunya, dan semestinya Sunan Penang memanggil paman kepada Raden Sahid. Namun, usia Susunan Penang lebih tua 1 tahun dari Raden Sahid. Sunan Penang lahir pada tahun 1449, sedangkan Raden Sahid lahir pada tahun 1450. Untuk beberapa minggu, prajurit Tuban disebar demi mengetahui di mana Raden Sahid bersembunyi. Ketika diketahui tempat persembunyian Raden Sahid, maka rencana penyergapan segera dijalankan. Pasukan Tuban seluruhnya menyamar menjadi orang biasa. Mereka berangkat secara kelompok dan bertemu di titik yang disepakati. Begitu mereka siaga, barulah Susunan Penang berangkat bersama 10 orang santrinya dengan berjalan kaki. Susunan Penang menyengaja memancing Raden Sahid agar keluar sendiri dan menemuinya. Susunan Penang membawa tongkat berkepala emas murni, berjalan menembus hutan tempat Raden Sahid bersembunyi. Karuan saja, begitu rombongan ini menginjakkan kaki di hutan tersebut, gerombolan berandal Lokajaya, anak buah Raden Sahid, segera mengepungnya. Tongkat Sunan Penang hendak diminta, namun Sunan Penang bersikuku tidak mau memberikan jika bukan berandal Lokajaya atau Raden Sahid sendiri yang memintanya. Semula keinginannya ditolak, namun begitu dia menyebutkan dia ada hubungan darah dengan Raden Sahid, maka para berandal pun segera menemui Raden Sahid. Begitu Raden Sahid keluar, taulah Raden Sahid bahwa yang datang adalah Raden Magdum Ibrahim. Toh begitu, Raden Sahid tetap bersikeras meminta tongkat yang berkepala emas dibawa. Susunan Penang mengabarkan bahwa ayah Raden Sahid ingin sekali agar dirinya pulang ke Tuban. Namun, Raden Sahid tidak mendengarkan. Dia lebih tertarik dengan kepala tongkat yang berkilauan yang ada di tangan Sunan Penang. Sunan Penang meminta waktu untuk berbincang dengan Raden Sahid. Permintaannya semula ditolak, namun begitu ditawarkan bahwa ibu Raden Sahid sakit keras, maka Raden Sahid menerima permintaan itu. Susunan Penang berdua dengan Raden Sahid memilih tempat berbincang di bawah pohon aren yang berbuah. Susunan Penang menanyakan apa yang diingini oleh Raden Sahid. Harta benda, pangkat, kedudukan, wanita, keperkasaan. Jika itu yang diingini, di Tuban segalanya bisa didapatkan tanpa harus menjadi berandal. Susunan Penang bertanya pula, apakah sudah merasa bahagia Raden Sahid hidup seperti itu? Padahal harta benda, pangkat, kedudukan, wanita, dan keperkasaan tak bisa menjamin kebahagiaan manusia. Tak disangka, Raden Sahid menjawab bahwa dirinya belum merasakan kebahagiaan. Susunan Penang lantas menunjuk pohon buah aren. Aren berasal dari kata Jawa kawi aring yang mengandung arti kebahagiaan, tentram, lepas dari segala ketakutan. Untuk memperoleh kebahagiaan, seorang manusia harus bisa seperti pohon aren, pohon yang bisa hidup di mana saja, tak terpengaruh kondisi tanah,
tak terpengaruh oleh suka duka, oleh cacian dan hinaan. Semua bagian tubuhnya bisa dipergunakan, bermanfaat bagi semua makhluk. Kebahagiaan yang telah mengakar akan memicu tumbuhnya kesadaran sejati, bagai pohon aren yang menumbuhkan buah kolang-kaling. Makolan kalingan memeluk sesuatu yang tersembunyi, dan sumber semesta, pusat kebahagiaan sejati. Jika Raden Syahid ingin memperoleh buah pohon aren kolang-kaling, yaitu kebahagiaan sejati, kesadaran sejati, Susunan Penang mempersilakannya untuk mencari dirinya, dan Sunan Penang pun memohon diri. Sepeninggal Sunan Penang, Raden Syahid terus terpikir oleh kata-katanya, hingga beberapa bulan kemudian, tanpa disangka-sangka, Raden Syahid datang ke Padepokan Penang. Dia menyatakan ingin memperoleh kebahagiaan sejati. Semenjak saat itu, Raden Syahid digembleng oleh Sunan Penang, hingga kemudian ia dikenal sebagai Syekh Malaya Kusuma atau Sunan Kalijaga. Matahari sudah condong ke barat ketika rombongan Sunan Kalijogo menapaki Gunung Muria. Kehadirannya segera dikenali oleh anak murid Sunan Muryapada. Gempar seluruh padepokan ketika melihat ayahanda guru mereka kini berkenan hadir di Padepokan Gunung Muria. Diam-diam mereka berbisik, jikalau seandainya Sunan Kalijaga mendirikan pusat pengajaran, sebuah padepokan, tentulah mereka akan berguru padanya. Sayang, wali yang satu ini tidak memiliki tempat pengajaran. Beliau senantiasa berpindah-pindah tempat dari satu kota ke kota yang lain di seluruh Jawa. Malam menanjak, damar sewu yang dipancang pada beberapa sudut telah menyala. Kondisi Padepokan Gunung Muria masih dipenuhi oleh kegiatan santri yang tengah belajar. Bersitegur mendengarkan seorang santri sepuh yang tengah berbicara, mencancang kuat-kuat semua yang dibicarakannya pada ingatan mereka, yang kemudian akan mereka kuratkan ucapan-ucapan tersebut pada rontal selepas pengajaran terakhir. Di sudut lain, sekeliling dalam pribadi Raden Umar Syahid terlihat cahaya lebih berlimpahan malam ini. Beberapa damar sewu ditambahkan, nyalanya menebar ke sekeliling. Sedang di dalam-dalam, Sunan Kalijaga tengah duduk ditemani Raden Umar Syahid. Situasi semakin pelik Bapak Sunan. Raden Umar Syahid menggetar. Itu yang meresahkanku, diam-diam mengecewakanku, Jebeng. Kesalahan pada awal melangkah harus bertuai kepelikan-kepelikan yang beruntun. Ya, aku tak mau menjadi tanggung jawab kita semua. Dan rupanya Paman Sunan Giri bersiteguh dengan apa yang diyakini. Sunan Kalijaga mendeham kecil. Dan adakah kamu mendapatkan keteguhan serupa dari kakangmu Diwana? Persis Bapak, tak bisa digoyahkan lagi. Susunan Kalijaga mengangguk-angguk pelan. Jelas, kita telah terpecah. Dan posisi kita di mana, Bapak? Ada di luar lingkaran. Tapi tetap saja berarti memecah diri. Dan itu berarti para bangsawan Majapahit. Semakin keras tawanya. Tidak bisa, tidak. Raden Umar Syahid mendesah. Sesungguhnya mereka yang menang. Ya, kekalahan dari Majelis Wali Songo dan Demak Bintoro. Hal ini sangat wajar buat mereka yang berhitung akan kemenangan dan kekalahan. Bukan buat mereka yang tidak lagi berhitung akan kemenangan dan kekalahan. Mata Sunan Kalijaga menatap anaknya tajam. Raden Umar Syahid tidak berani menatap mata bapaknya. Dia menunduk sembari mengangguk lemah. Lantas, apa yang bisa Bapak Sunan harapkan dari pertemuan dan Paman Selmabang nanti? Membujuknya. Ah, Bapak Sunan,
Bukankah itu sia-sia? Tidak ada yang sia-sia, Cepeng. Saya tidak paham, Bapak. Susunan Kalijaga meludahkan lubang. Cairan merah hasil kunyahan daun sirih, pinang, kapur, dan gambir ke dalam pokor di dekatnya. Perpecahan tak mungkin bisa dihindari lagi. Namun setidaknya ada titik temu yang bisa menjembatani dua kelompok. Belum paham, Bapak. Susunan Kali tak segera menjawab. Kembali lubang terludah. Titik temu semacam benang pengikat untuk mempersanding kembali sobekan kain agar tidak berdiri sendiri-sendiri. Islam telah bersemi di tanah Jawa ini, menghijau, indah dipandang mata. Semangat orang Jawa, gairah orang Jawa, harapan orang Jawa begitu besar. Bagaikan gairah sepasang pengantin yang baru dipersandingkan. Para wali adalah para gembala. Seyogianya sering membasuh semangat dari mereka. Yang digembalakan mengobar-ngobarkan hasrat mereka, membersihkan dari kepentingan duniawi, sesulit apapun itu, selicin apapun jalan yang harus ditempuh. Maka penyucian niat mutlak harus terus diusahakan. Mawas diri, karena agama tujuannya bukan bermuara pada keduniawian. Agama tujuannya bermuara pada kesejatian diri, kesempurnaan diri. Raden Umar Said terdiam. Itu berarti Bapak mempermasalahkan paman Sunan Giri. Al-Insanu, Susunan Kali menatap Raden Umar Said. Mahlul kate wanisyani, manusia adalah tanpa salah dan lupa. Raden Umar Said mengangguk pelan. Singgi Bapak. Aku bisa salah, kamu juga bisa salah. Pamanmu Sunan Giri bisa salah, dan pamanmu Selma Abang juga bisa salah. Pamanmu Selma Abang berniat mengingatkan pamanmu Susunan Giri untuk jangan terlampau jauh dalam memasuki ranah kenegaraan. Namun pamanmu Selma Abang lupa pula. Dengan sikapnya memecah diri, membuat kelompok baru, berarti juga menciptakan api dalam sekam, menciptakan masalah baru, masalah keduniawian. Nah, kalaupun kedua kelompok ini tidak juga bisa disatukan kembali, setidaknya aku akan mengingatkan mereka berdua akan gairah orang Jawa yang begitu besar, gairah terhadap agama Rasul. Jangan lupakan itu. Bolehlah berbeda pendapat, tapi jangan korbankan bangunan yang baru berdiri ini, tanaman yang baru bertunas ini. Semoga dengan mengingatnya, jembatan penghubung akan terbangun di antara kedua belah pihak. Saya baru mengerti, Bapak. Angin berembus semilir, menerobos pintu dalam, menggoyahkan nyala damar sewu sejenak. Bahkan dengan saudara kita yang masih beragama Buddha, seyogyanya kita bisa saling berangkulan. Tanah ini bagaimanapun juga takkan bisa dihilangkan dari jejak-jejak Batara Siwa dan Batara Buddha. Kalaupun pihak tandes abaikan itu, biarkan papamu ini yang akan berusaha untuk membangun jembatan penghubung. Diam-diam dalam benak Sunan Kali terlintas sosok berperawakan pendek dan tambun. Sosok Batara Hyang Agasta, sang Sabdo Palon. Saya memahami itu, Bapak Sunan. Susunan Kali menghela nafas. Oh iya, Bapak. Bagaimana kabarnya Paman Bondan Kejawan di Tarub? Susunan Kali mendiam kecil. Alhamdulillah, semua mendapat berkah Gusti Allah. Semua dalam kondisi sehat. Anggukan terlihat dari Raden Umar Said. Dan kapan Bapak Sunan akan berangkat ke Cirebon? 2 atau 3 hari lagi. Sebaiknya begitu, Bapak. Para anak murid saya ingin sekali mendapat wejangan dari Bapak. Susunan Kalijaga mengangguk,
kemudian meludahkan dubang. Dan malam semakin menanjak. Kita lanjut ke pupus 10. Dahana perang wetan. Api telah berkobar, menjilat kesana kemari, memusnahkan apa saja yang terlalu kering, memusnahkan segala yang datang dari atas angin atau bukan. Bergemeretak suaranya, memerah nyalanya, menggunung kobarannya, dan bergulung tinggi asapnya panas. 3 utusan itu telah menyampaikan pelaporan, tak ada yang ditambahi maupun dikurangi. Hari masih pagi. Pendopo padepokan kiri Kedaton masih belum juga sepenuhnya diterpa bias sinar matahari. Embun-embun baru saja menguap. Namun, suasana memanaskan, menggelisahkan, telah memenuhi sudut-sudutnya. Dada sang ratu ulama, susunan kiri Kedaton, Sultan Maulana Ainul Yakin, sang Prabu Satmata, bergemur hebat. Wajahnya meronakan kemarahan luar biasa. Matanya menyipit, menahan perasaan yang meletup-letup. Nafasnya memburu. 3 orang yang menghadap, yang duduk bersila di lantai pendopo, tertunduk dalam. Lantas, apa lagi yang diucapkannya? Seorang santri mangkat sembah. Hamba, hanya itu yang beliau ucapkan Kanjeng. Hanya itu. Hamba, susunan kiri menarik nafas, mengatur gemuruh yang menyesakkan dada. Sejenak, ruang pendopo menjadi lengang, tak ada yang berani mengeluarkan suara. Santika, hamba Kanjeng. Seorang santri mengangkat sembah. Apa kedudukan manusia di hadapan Gusti Allah? Seorang kawula Kanjeng. Pantaskah seorang kawula mempersamakan dirinya dengan Bendoro? Hamba, sungguh tidak patut. Apakah ucapan Sel Mabang mengandung maksud ketidakpatutan tersebut? Hamba tidak tahu Kanjeng. Benar kamu tidak tahu. Susunan kiri membuang nafas. Kemudian dia menoleh ke kanan, ke arah sosok sepuh yang duduk di sebelah kanannya. Paman Arya Pinati. Bagaimana menurut Paman? Sosok yang dipanggil Arya Pinati tercenung sejenak. Kemudian, Anak Mas, saya lemah abang telah mengucapkan kata-kata tanpa tahu siapa yang tengah diajaknya bicara. Itu tidak patut. Susunan kiri mengangguk kaku. Walaupun mungkin dia hendak menyampaikan sesuatu kepada Anak Mas secara kias. Benar Paman. Tapi bukan berarti dia boleh bicara sembarangan di hadapan para santri yang baru kemarin sore membaca Al-Quran. Itulah letak ketidakpatutannya. Namun setidaknya Anak Mas akan berkenan merenungkan apa yang tengah disampaikan oleh Sel Mabang melalui para santri. Susunan kiri terdiam. Dia paham apa yang tengah dimaksudkan oleh Sel Mabang. Kemarahannya sedikit mereda. Kemudian dia menatap 3 santri yang baru datang dari Carbon Girang. Kalian bertiga, ketika santri mangkat sembah. Apa yang kalian lihat di padepokan Kerdasawa? Santika, seorang santri yang semenjak tadi menjadi wakil 2 temannya, kembali angkat bicara. Hamba Kanjeng, di sana tiada beda dengan keadaan padepokan kiri. Bahkan hamba lihat semakin banyak saja para santri yang mengabdi. Kalian lihat para prajurit Kesultanan Cirebon mungkin. Hamba tidak melihat Kanjeng. Susunan kiri mengangguk-angguk. Dan kembali susunan kiri menoleh ke arah Arya Pinati. Paman, apakah sebaiknya saya mengirim utusan kembali ke sana? Seyogyanya begitu Anak Mas. Anak Mas harus bisa bicara langsung dengan Sel Mabang di luar pembicaraan resmi Majelis Wali Songo. Sebuah pembicaraan antar pribadi, pembicaraan antara Raden Paku dan Abdul Jalil.
pribadi paman. Ah, anak mas, bukankah selama abang sudah bukan anggota majelis Wali Songo? Lantas, apa wewenang anak mas sebagai ratu ulama? Pimpinan majelis Wali Songo memanggil dia. Ucapan paman benar. Mata susunan kiri beranjak dari sosok Arya Pinati dan kembali menatap 3 orang santri yang masih duduk bersila di depannya. Beristirahatlah kalian. 2-3 hari lagi, aku akan mengutus kalian kembali ke Carbon Kirang. 3 santri mengangkat sembah. Malam baru saja menanjak. Keremangan menebarkan celah-celah kelamnya, menyangkut erat di sudut-sudut semesta tanpa jeda. Namun di tempat itu, cahaya berlimpahan menyala dari pelita besar yang dipancangkan secara berjajaran, menelikung gelap melawan kepekatan. Beberapa orang dengan tombak terhunus yang digenggam erat-erat pada tangan kanannya berdiri mematung. Bayang-bayang tubuhnya memanjang tercancang di tembok-tembok benteng. Tubuh-tubuh bertelanjang dada dengan keris terselip di pinggang belakang dan tameng merapat di perut sebelah kiri. Tameng yang terbuat dari besi, dibuat pipih dan tipis. Cukup berat bagi mereka yang tidak terlatih membawanya. Umbul-umbul masih sesekali berkelebat jika angin semilir kecil menerpa. Umbul-umbul yang ditancapkan pada sisi kiri dan kanan gapura berwarna merah putih. Umbul-umbul yang telah setia menemani beberapa sosok tubuh untuk berjaga di depan pintu masuk gapura yang terbuat dari kayu jati yang kokoh. Pada bagian pintu, samar terkurat 2 lingkaran. Lingkaran kecil terletak di tengah yang lantas dikelilingi oleh sebuah lingkaran besar yang terbagi menjadi 8 bagian. Di setiap bagian tergambar sosok menyerupai manusia, dan di luar 2 lingkaran tersebut dikelilingi oleh sudut 8 yang menyerupai sinar, seolah terpancar dari 2 lingkaran di dalamnya. Itulah Surya Majapahit, lambang kebesaran Keraton Majapahit. Keraton tersebut dinyatakan sebagai pusat pemerintahan Majapahit baru setengah windu yang lalu, tepatnya pada tahun 1486. Raden Girindrawardhana Dyah Ranawijaya menapalkan dirinya sebagai penguasa Majapahit baru selepas menggempur keraton Majapahit yang ada di Trowulan. Dia mengambil abhiseka atau gelar Sri Wilwatika Janggala Kadiri Prabunata keraton Majapahit yang ada di Trowulan, yang merupakan bekas keraton para raja besar Majapahit di masa lalu. Semenjak Prabu Jayanegara yang memerintah pada tahun 1309 hingga 1328 ditinggalkan begitu saja selepas penyerangan yang menewaskan Raja Majapahit boneka, yaitu Nyo Laiwa. Sudah menjadi kepercayaan manusia Jawa, sebuah keraton yang pernah diduduki oleh musuh, maka tak layak lagi untuk tetap dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Hal serupa juga pernah berlaku ketika terjadi pemberontakan Rakuti pada tahun 1319 yang berhasil menduduki keraton Majapahit yang dibangun oleh Raden Wijaya, ditarik pada tahun 1294. Dengan ditumbasnya Rakuti, maka pusat pemerintahan Majapahit segera saja dipindahkan dari Tarik ke Trowulan. Saat Demak menyerang Majapahit yang ada di Trowulan pada tahun 1478, dan ketika Majapahit berhasil ditaklukkan oleh pasukan Demak, maka Majapahit bukan lagi menjadi negara yang merdeka. Majapahit telah menjadi negara bawahan Demak. 6 tahun sesudahnya, Raden Ranawijaya menggempur Majapahit, merebut tahta Majapahit yang diduduki oleh Nyo Laiwa. Dan ketika berhasil menjebol benteng pertahanan Majapahit, Raden Ranawijaya lantas memindahkan pusat pemerintahan ke Keling, Daha, sebuah wilayah sakral
selain Jenggala atau Kahuripan atau Jiwana. Semenjak saat itu, Majapahit di Daha menyatakan bebas dari kekuasaan Demak. Walaupun wilayahnya kini tak seluas Majapahit Raya dulu. Karena selepas penyerangan Demak pada tahun 1478, daerah-daerah bawahan Majapahit segera melepaskan diri satu persatu. Sudah 6 tahun berlalu, setengah windu, Demak ternyata juga tidak berkutik melihat wilayahnya memerdekakan diri. Keberhasilan Daha merebut Majapahit kembali membuat semangat raja-raja Buddha terpicu. Di mana-mana mereka memperkuat wilayahnya sendiri-sendiri. Demak semula mengira selepas ditaklukkannya Majapahit, maka dengan serta-merta wilayah-wilayah lain akan bertekuk lutut dengan sendirinya. Namun perkiraan itu terbukti salah. Kini kerajaan-kerajaan kecil ternyata bermunculan, dan Daha adalah yang paling menonjol. Demak yang baru berdiri juga sibuk memperkuat dirinya. Demak berfokus pada lautan, karena lautan adalah pintu Nusantara. Namun tidak menutup kemungkinan suatu ketika Demak akan memfokuskan diri pada wilayah pedalaman. Jika itu terjadi, maka sudah dapat dipastikan pertikaian yang berdarah-darah akan mewarnai tanah Jawa. 2 orang memacu kuda dengan pelan, mengarah langsung ke Gapura. Beberapa prajurit juga melihat kedatangan 2 penunggang kuda itu. Mereka segera bersiaga. Tombak yang semula terarah ke atas, kini telah diposisikan ke depan. Cahaya dari pelita yang banyak berjajaran di luar tembok benteng belum bisa menjangkau 2 penunggang kuda itu. Kuda berderap pelan, tak menyeratkan derap ancaman. Dan ketika kedua penunggang kuda sudah ada pada jarak 2 tombak, barulah para prajurit jaga mengenali siapa mereka. "Kami yang datang," seru salah seorang penunggang kuda lantang. Beberapa prajurit yang telah bersiaga kini menarik tombaknya yang semula diarahkan ke depan, kemudian memberi jalan. 2 prajurit lain bergegas membukakan pintu kayu, dan penunggang kuda yang baru datang segera menjalankan kuda-kuda mereka secara hati-hati masuk ke dalam benteng. Di dalam, limpah cahaya semakin bertambah-tambah. Di sana-sini, cahaya pelita besar memancarkan sinarnya. Alun-alun dalam dikelilingi oleh pelita-pelita itu. Sebuah alun-alun luas yang ditumbuhi oleh pohon beringin besar. Tepat di tengah-tengahnya, bahkan di beberapa bangunan lagi, pelita-pelita juga tersemat. Ada satu bangunan yang dipenuhi oleh prajurit penjaga, baik siaga di bawah maupun yang ada di atas panggung, dengan busur dan anak panahnya. Di sana, pelita semakin melimpah. Keadaannya lebih terang daripada yang lain. Bangunan tersebut adalah puri pribadi Batara Majapahit Ring Daha, Sri Wilwatika Jangkala Kadiri Prabu Nata. Menginjak wilayah keraton, mereka segera turun dari kuda. Seorang prajurit sigap menerima kuda-kuda mereka, lantas membawa ke tempat khusus, tempat memancang kuda-kuda istana. 2 orang yang baru turun dari kuda segera merapikan busana masing-masing, membatulkan letak keris yang terselip di pinggang, merapikan rambut yang tergelung ke atas ubun-ubun. Setelah dirasa patut, segera menuju ke sebuah bangunan yang terletak di sebelah selatan alun-alun dalam. Kehadiran mereka disambut oleh seorang gandek abdi dalam penyampai perintah, bawahan rakyat Kanuruhan, pejabat tinggi yang khusus mengurusi rumah tangga istana. 2 prajurit memberikan sembah. "Kami baru tiba dari Pengging." Sosok yang menyambut mereka membalas sembah. "Hyang Jaga Dewa Batara, semoga terus melimpahkan waranugraha atau berkahnya kepada kalian."
Silakan tunggu di paseban. Dua prajurit memberikan sembah kembali dan lantas menuju ke sebuah bangunan terbuka tanpa dinding. Hanya atas sirap yang menaunginya. Lantainya terbuat dari marmer utuh, licin berkilat-kilat, tertimpa cahaya damar sewu. Itulah paseban khusus bagi tamu negara atau utusan yang hendak menghadap Batara Ringdaha. Keduanya bersila di istana, duduk melepas lelah sembari menunggu. Lama mereka menunggu. Setiap hembusan nafas yang keluar terasa sangat membosankan. Hingga akhirnya sang Gandak terlihat berjalan ke arah mereka. Melihat sosok yang dinanti-nantikan tiba. Dua prajurit yang tak lain adalah Panji Tukaran dan Ken Werkola segera bangkit berdiri. Sang Gandak naik ke paseban. Diawali dengan sembah, dia berkata, "Pukulun Batara berkenan menerima kalian malam ini juga. Mari." Dua prajurit menghembuskan nafas lega. Itu berarti malam ini, selepas memberikan pelaporan, mereka bisa beristirahat. Dan biasanya prajurit yang mendapat tugas sebagai caraka, sehabis menunaikan tugas mereka, akan mendapatkan libur beberapa hari. Dengan mengikuti sang Gandak, dua prajurit nampak berjalan menuju puri dalam, menembus beberapa prajurit jaga yang sedemikian berlapis-lapis. Hingga akhirnya sampai juga mereka di sebuah paseban khusus. Paseban kecil, tempat Batara Ringdaha menerima laporan dari para prajurit yang menunaikan tugas sebagai caraka. Kedua prajurit dipersilakan duduk di paseban kecil itu. Kembali mereka harus menunggu. Namun penungguan mereka kali ini tidaklah memakan waktu lama, karena kini telah mereka lihat sosok penguasa Majapahit di Daha, Raden Girindrawardhana, dia Ranawijaya, telah berkenan keluar dari puri. Dengan dikawal rakyat Kanuruhan, serta 4 orang prajurit Bhayangkara, yaitu pasukan khusus pengawal raja, dan 2 orang emban muda yang membawa perlengkapan bersiri. Raden Ranawijaya nampak berjalan dengan gagahnya. Panji Tukaran maupun Ken Werkola siap mengangkat sembah di depan wajah. Dan sembah itu tetap terangkat sedemikian rupa, walaupun Batara Ringdaha telah duduk di kursi kencananya. 4 prajurit Bhayangkara berdiri di sudut paseban. 2 orang di kiri dan 2 orang di kanan menyampingi Batara Ringdaha. 2 emban duduk bersimpu di dekat kaki sang Batara, sedangkan rakyat Kanuruhan mengambil tempat duduknya yang lebih rendah dari kursi kencana, tepat di sebelah kanan Batara Ringdaha. Sembah yang diaturkan oleh Panji Tukaran dan Ken Werkola baru diturunkan ketika Batara Ringdaha memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Hong Awinamastu Namo Sidam. Suara Batara Ringdaha memecah di paseban itu. Semoga baik adanya kedatangan kalian kembali di Daha. Panji Tukaran mengangkat sembah. Adu Pukulun. Berkat Waranugraha Sang Hyang Widi, para dewa Batara dan leluhur, serta restu Pukulun Prabu, hamba berdua bisa datang kembali ke Daha tanpa kurang satu apapun. Dan tugas telah hamba berdua laksanakan dengan sempurna. Batara Ringdaha mengangguk-angguk pelan. Semoga senantiasa baik adanya. Hamba, restu Pukulun Prabu, hamba berdua ikat di pucuk kepala. Semoga menjadikan keselamatan bagi hamba berdua. Batara Ringdaha menyunggingkan senyumnya. Nah, bagaimana hasil tugas kalian? Panji Tukaran mengambil nafas dalam-dalam. Nyuwun Pangsama Pakulun, Pukulun Gusti Ringpengging telah memahami maksud dari pukulun Batara Ringdaha. Beliau telah membaca nawala yang Pukulun berikan. Bagus,
Lalu, beliau berkenan memberikan jawaban secara lisan yang langsung disampaikan kepada hamba berdua. Batara Ringdaha menyipitkan mata. Apa jawaban dari Dimas Kenanga? Panji Tukaran menelan ludah. Gamang mendadak menyergap hatinya. Hamba, seperti ini ucapan Pukulun Ring Pengging. Jagat telah berubah. Orang-orang atas angin telah merajai lautan. Kebesaran Majapahit telah merosot jauh. Lautan adalah kunci utama kebesaran Majapahit. Kini telah dikuasai. Cirebon, Dermayu, Perkota, Demak, Jepara, Lasem, Tuban, Pamotan, Tandes, Ujung Galuh, semua telah mereka kuasai. Sejenak, Panji Tukaran mengingat-ingat dengan keras. Lantas, hanya pelabuhan Kalapa, Panarukan dan Ulu Pampang yang masih belum berubah. Di mana lagi hendak meletakkan diri, kecuali di pedalaman. Apa yang bisa diandalkan pedalaman? Mampu berdiri berapa lama ketika urat nadi telah terpotong? Demikian Pukulun yang disampaikan kepada hamba berdua untuk diaturkan kepada Pukulun. Panji Tukaran mengangkat sembah, lantas tertunduk dalam. Wajah Batara Ringdaha memerah. Terlihat tangan kanannya mengepal. Jagat Dewa Batara. Terdengar suara berat dari Batara Ringdaha. Bergetar, menahan perasaan. Apa yang terjadi dengan Dimas Kenanga? Mata Batara Ringdaha nyalang menatap Panji Tukaran dan Ken Wergola. Lalu, apalagi yang dia katakan? Panji Tukaran mengangkat sembah. Hamba Pukulun, hanya itu yang hamba dengar. Dengusan berat terdengar dari Batara Ringdaha. Adakah dia menyebut dewa orang atas angin itu? Hamba Pukulun, tidak sekalipun hamba dengar. Apakah masih kalian dapati Surya Majapahit tergurat di sana? Atau umpul-umpul gula kelapa? Panji Tukaran mendesah. Aduh Pukulun, tidak satupun. Gigi Batara Ringdaha bergemeretak. Dimas Kenanga telah berubah. Hawa Paseban mendadak panas. Nyuwun pangsama Pukulun. Panji Tukaran mengangkat sembah karena teringat akan sesuatu yang belum diaturkan. Batara Ringdaha menatap Panji Tukaran. Tangan kanannya memberikan isyarat agar Panji Tukaran meneruskan ucapannya. Hamba Pukulun, hamba berdua mendapati sendiri kekuatan Pengging tak lagi tampak seperti dulu. Prajurit Pengging kini lebih banyak menancapkan mata bajak daripada memegang senjata. Jagat Dewa Batara, apa arti semua ini? Rakyat Kanuruhan mengangkat sembah. Nyuwun pangsama Pakulun Prabu. Batara Ringdaha menoleh, kemudian memberi isyarat dengan tangannya. Hamba Pukulun, boleh jadi anak emas Raden Kepuk Kenanga memegang teguh amanat Pukulun Prabu Kertabumi, eyang beliau. Masih ingatkah Pukulun Prabu akan nawala yang ditulis oleh Raden Sahid menjelang Pukulun Prabu Kertabumi mendekati Mokta atau wafat? Batara Ringdaha mengerutkan dahi, mengingat-ingat, dan sesuatu terbit dari ingatannya. Saat-saat menjelang Brik Kertabumi mangkat, selepas hancurnya Majapahit, Brik Kertabumi menyuruh Raden Sahid atau Sunan Kalijaga untuk menungguinya untuk menulis nawala amanat kepada Adipati Handayaningrat Kapat, menantunya di Pengging, dan Adipati Batara Katong, putra selirnya di Pranogo atau Ponorogo sekarang, agar menyudahi pertikaian dengan Panembahan Jimbun. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Dan nantikan kelanjutan pembahasan ini di video berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.